Puji kita, alhamdulillah pada hari ini kita 4 April 2021. Kegembiraan kita pada puasa kali ini, di samping kita menyambut bulan Ramadan, alhamdulillah kita terlepas sedikit dari belenggu COVID-19 yang ada ini. Tadi seperti disampaikan sudah sering kita dengar, dan ayat ini merupakan harapan tertinggi dari ibadah puasa. Jadi harapan kita menjalankan ibadah puasa itu pertama untuk menjadi orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Kemudian harapan yang kedua yang kita harapkan adalah semoga kita selalu dan bisa menjadi orang yang bersyukur, la'allakum tashkurun. Nah, di ayat 186 ini harapan spiritual puasa yang paling tinggi, la'allahu yarshudun. Semoga orang yang berpuasa itu mendapat petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan kehidupan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minuni la'allahum yarshudun. Jadi karena namanya banyak tafsir, ada banyak juga banyak tafsir. Ibadah puasa selain dia ubudiyah, wajibah bagi umat Islam, bulan Ramadan itu adalah bulan perencanaan, bulan penyiapan proposal setelah bulan Ramadan ini. Oleh karena itu, ketika kita menyusun proposal perencanaan kita pada bulan Ramadan kali ini, Rasulullah dan Allah menyapa kita. Ayat itu sangat mesra kalau dalam komunikasinya. Wa idza sa'alaka 'ibadi, wahai Muhammad, kalau hambamu bertanya tentang aku, maka beri jawaban bahwa saya dekat. Jadi penyusunan proposal kita, kehidupan kita untuk 1 tahun ke depan itu bersama-sama dengan Allah dan Rasul. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li. Saya akan memperkenankan, mengijabahkan doa yang dipinta oleh hamba. Ini. Jadi tes bagus. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, saya akan mengijabahkan, memperkenalkan pintaan hambaku itu apabila dia berdoa kepadaku. Oleh karena itu, salah satu nama bulan Ramadan itu adalah bulan doa. Perbanyakkan doa, baik doa sebagai ubudiyah, maka nanti As-Sa'di membahas doa itu ada 2. Ada doa sebagai ubudiyah, ibadah, dan ada doa sebagai pintaan.
Jadi kita berdoa tanpa menghiraukan apa permintaan itu, tetapi betul-betul ubudiyah, ibadah kita. Dan yang kedua, memang doa yang sengaja kita pinta. Oleh karena itu, apa yang kita doakan pada bulan suci Ramadan itu bisa mengubah takdir kita. Karena agama membahas takdir itu ada dua. Ada namanya takdir yang muqayyad, takdir yang terikat, dan ada takdir yang mu'allaq, yang tergantung. Takdir yang mutlak, yang muqayyad, sebagian ulama suci Ramadan, yang disebut dengan takdir sanawi. Jadi ada 4 takdir. Pertama takdir azali, takdir yang melekat pada zat Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa kita rubah. Kemudian yang kedua ada namanya takdir umri. Ketika umur kita 40 hari, 40 malam, 40 hari, kita ditakdirkan dengan 4 takdir yang sering kita dengar. Di situ umur kita, ajal kita, rezeki kita. Apakah kita akan menjadi orang yang bahagia, sa'adat? Apakah kita akan menjadi orang yang celaka, syaqawah? Itu namanya takdir umri. Dan yang ketiga takdir sanawi, takdir tahunan. Itulah Lailatul Qadar. Oleh karena itu, dari sekian banyak doa yang kita ucapkan, yang kita panjatkan pada bulan suci Ramadan, insya Allah akan merubah takdir yang kemungkinan kita tidak menginginkan takdir itu. Maka tadi kita katakan bulan puasa itu adalah bulan penyusunan proposal 1 tahun yang akan datang. Oleh karena itu dicita-citakan dalam takdir sanawi itu. Yang keempat takdir yaumi, takdir harian. Itulah doa. Oleh karena sebelum kita menyapa pagi, kita dianjurkan oleh Allah untuk berdoa. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut. Begitu kita membuka pintu, kita berdoa, maka insya Allah pada hari itu akan terjadi perubahan takdir yaumi yang sudah ditentukan Allah. Maka 4 takdir ini, salah satunya takdir sanawi, takdir tahunan, itulah terjadi pada bulan suci Ramadan. Oleh karena itu sejak awal, mulai dari bulan Rajab, Sya'ban, kita sudah dipersiapkan diri kita untuk menyambut bulan suci Ramadan itu. Tarhiban di Ramadan. Tarhiban itu pakai hak, tarhiban bukan tarhiban. Tarhiban itu artinya berlapang dada, siap siaga untuk menerima kehadiran bulan suci Ramadan. Dan kita dianjurkan untuk bergembira dalam menyambut bulan suci Ramadan itu. Baik kegembiraan yang bersifat zahiriyah, yang tampak, karena biasanya kalau bulan suci Ramadan itu di jalan itu kue-kue apa aja ada. Kue-kue Lampung, kue-kue nenek moyang dulu ada. Gulai masakan pun ada. Maka itu kegembiraan yang zahiriyah. Tetapi yang paling tertinggi adalah kegembiraan yang bersifat batinnya, spiritual. Itulah yang diungkapkan di dalam ayat tadi. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu. Maka penguatan doa kita pada bulan suci Ramadan itu adalah dengan selalu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian kita memperhangat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau 2 syarat itu, insya Allah
pertama tadi amar ma'ruf nahi munkarnya, imtisalul awamir wa ijtinabun nawahinya, ya, kemudian keimanannya kita tingkatkan, maka insya Allah doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu di dalam ayat ini menurut As-Sa'di doa itu ada dua. Jadi As-Sa'di mengatakan di dalam buku tafsirnya, wa du'a'u naw'ani, doa itu ada dua macam, doa'un ibadatun wa doa'un mas'alatun. Jadi ada doa yang bersifatnya adalah ibadah, jadi kita tidak mengkhususkan pintaan kita yang lakukan pada bulan suci Ramadan ini. Maka jawab Rasulullah adalah laksanakan pembacaan doa. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Dalam beberapa hadis redaksi doa itu berbeda-beda, tetapi intinya adalah bagaimana selama bulan suci Ramadan itu engkau panjatkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu adalah ibadah. Oleh karena itu di dalam hadis lain dikatakan ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Jadi ibadah yang paling sempurna itu adalah ibadah yang diikuti dengan doa, itu ibadah sholat dan lain sebagainya. Oleh karena itu hampir semua praktek-praktek mukallaf di dalam Islam itu ada doa. Sebelum tidur ada doanya, bangun tidur ada doanya. Cuma sayangnya doa sebelum tidurnya dibaca, sesudah tidurnya tidak dibuka. Maka sampai sore hari tidur terus ngantuk. Jadi hati-hati membaca doa sebelum tidur. Bismillahumma ahya wa bismika amut. Kalau tidak dijabut, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa la yamut. Jadi orang yang tidak mencabut doanya sebelum tidur, maka dia akan tertidur dan selalu dalam kematian. Nah, itu. Jadi kalau tidak mau membaca bangun tidurnya, jangan baca sebelum tidurnya. Jadi harus beriringan doa sebelum tidurnya dan doa sesudah tidurnya. Makanya anak sekolah kita sering ngantuk karena lupa. Makanya saya kalau di masjid-masjid itu menganjurkan kepada pengurus masjid, imam jangan lupa wirid sesudah subuh itu masukkan doa bangun tidur. Karena jangan-jangan jamaah masjid kita tidak banyak yang tidak membaca doa bangun tidur. Di beberapa masjid alhamdulillah, terima kasih Pak Prof. Jadi termasuk Pak Imam Abu Salam Mawardi Lubis itu selalu dia baca, dia ingat. Karena jangan sampai mengimami sholat subuh imamnya tidak membaca doa bangun tidur. Karena jangan sampai jamaahnya nanti banyak tidur. Jadi doa ibadah. Yang kedua doa masalah, doa yang memang ada yang kita minta. Yang belum dapat jodoh, yang masih jomblo, doalah pada bulan suci Ramadan. Yang belum dapat anak juga atau apa, jangan aja yang sudah ada istri mau berdoa minta istri kedua. Tapi yang penting itu silahkan. Karena bulan Ramadan itu akan dicatat. Itu doa, itu masalah, doa yang memang ada yang diminta. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah itu dekat di bulan suci Ramadan. Ada dua cara mendekatkan diri kepada Allah itu. Pertama ilmu, dengan ilmu. Mendekatkan diri kepada Allah itu pertama adalah dengan ilmu, dengan rasa. Orang yang dapat menikmati nikmatnya mancing, kalau dia mampu mendekatkan mancing itu dengan rasa.
Yang dicarinya bukan ikannya, tetapi jujurnya. Karena ikan itu banyak di pasar. Maka mendekatkan diri kepada Allah itu dengan ilmu, dengan rasa. Dengan rasa. Nah, rasa itu oleh ulama tasawuf ada 3 tingkatan, ada 3 jenjang. Pertama yang mereka sebut dengan takhalli. Takhalli itu pengosongan diri. Pengosongan diri, pembersihan diri dari sifat-sifat yang tercela. Ada rasa ujub pada diri kita, ada rasa sum'ah pada diri kita, ada rasa takabur pada diri kita, ada rasa ghibah, ada rasa hasad. Maka itu dikosongkan. Kemudian tahalli. Tahalli itu adalah pengisian. Semua sifat-sifat yang mahmudah, yang baik, maka kita isi, kita tanamkan ke dalam diri kita yang akan menjadi pendidikan karakter. Maka secara pelan-pelan kita tanamkan pendidikan karakter, sifat mahmudah itu ke dalam diri kita. Maka berarti kita sudah pada proses tahalli. Kalau tanya sama Mas Google, saya kira ada itu banyak pembahasan tahalli, dan yang ketiga adalah tajalli. Tajalli itu kalau bahasa mahasiswanya implementasi, prakteknya, wujudnya, hasilnya. Maka yang paling tinggi tadi adalah tajallinya. Nah, itulah yang disebut dengan la'allahum yarshudun. Yang disebut dengan ar-rusdu. Ar-rusdu itu adalah al-hidayah, al-huda, petunjuk, arahan. La'allahum yarshudun. Itulah harapan yang paling tinggi di dalam ibadah puasa itu. Maka bagaimana kita mendekatkan dirinya kepada Allah tadi? Bil ilmi, dengan ilmu. Maka As-Sa'di mengatakan di dalam buku tafsirnya, wal qarbu naw'ani. Kedekatan diri kepada Allah itu ada 2. Qarbun bi ilmihi min kulli khalqihi. Dengan ilmu renungan terhadap penciptaan makhluk Allah. Wa qarbun min abidatin wa da'iyatin bil ijabati wal ma'unati wat tawfiq. Jadi rasa kedekatan kita kepada Allah itu dirasakan bahwa kita selalu dalam bimbingannya. Kita yakin bahwa doa kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mendapat pertolongan, petunjuk. Mungkin kita tidak kuat puasa pada hari ini tanpa kedekatan diri kita kepada Allah. Jadi puasa sebagai ibadah. Mungkin kita tidak mampu menyelesaikan masalah kita tanpa kedekatan kita dengan Allah. Nah, itulah yang dirasakan. Oleh karena itu, di dalam sholat tarawih itu biasanya Bilal itu membaca doa kamilin. Kalau di kalangan orang-orang NU itu terkenal dengan doa kamilin. Di daerah-daerah itu doa kamilin. Saya ingat kalau masih kecil dulu di masjid itu menghafal doa kamilin. Doa kamilin itu lengkap, tuntas, luar biasa. Ada 19 karakter yang ditanamkan di dalam doa kamilin itu. Dan yang paling intinya nanti di akhir doa itu, doa yang sering dibaca, Allahumma ja'alna fi hadhil lailatis syahris syarifatil mubarakati minas su'ada'i. Kita ingin pada malam Ramadan malam ini kita dijadikan sebagai orang yang bahagia. Minas su'ada'il maqbulin.
Kemudian apalagi doa kita di situ, wala taj'alna, dan jangan jadikan kami minal asyiai, orang-orang yang celaka, yang ditolak. Nah, itu. Imam Nawawi menjelaskan apa ciri orang yang bahagia itu, paling tidak ada 4. Di dalam bukunya Nasaihul Ibad itu diungkapkan. Jadi ukurannya tidak usah terlalu banyak. 4. Pertama, zikruz dzunub al-madiyah, mengingatkan dosa-dosa yang telah lalu. Jadi itu sudah membuat kita bahagia, sudah membuat kita tenang. Zikruz dzunub, ingat dengan dosa-dosa al-madiyah yang telah lalu. Kemudian yang kedua, nisyanul hasanat al-madiyah, lupakan semua perbuatan-perbuatan baik. Apa yang sudah kita lakukan baik di masyarakat, di kampus, itu lupakan. Karena itu sudah menjadi milik orang. Apakah Anda berhasil dalam merencanakan ini, membuat itu, menggagaskan itu, menggagaskan ini, lupakan. Nisyanul hasanat, melupakan semua perbuatan baik kita yang telah lalu. Karena itu sudah menjadi milik orang lain, sudah dicatat oleh Allah, sudah direkap oleh Allah, dan insya Allah dia akan menjadi barakah. Lupakan. Kemudian yang ketiga, nazratu man adnaka fil dunia. Kalau melihat persoalan dunia itu jangan melihatnya ke atas. Orang yang lebih mampu, lebih mapan dari kita secara ekonomi. Dan yang keempat, nazrah ila man aqalla fiddin, melihat melihat orang yang lebih tinggi dalam persoalan agama. Jadi kalau soal dunia tadi lihat orang yang lebih rendah, kalau soal akhirat itu lihat orang yang lebih tinggi. Insya Allah doa pada bulan suci Ramadan, dalam doa kami tadi, Allahumma ja'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal asqiya'il mardudin. Apa tandanya orang yang asqiya? Kebalikannya, kebalikan dari 4 itu menurut Imam Nawawi. Pertama, menyebutkan zikrul hasanat al-madiyah, perbuatan baiknya, kehebatannya, kebagusannya, kepintarannya selalu disebut-sebut. Maka itu tanda orang tidak bahagia. Dia tidak ikhlas dengan perbuatannya sendiri, dia tidak ikhlas dan tidak menghargai pertolongan orang lain, maka lupakan nisyanul hasanat al-madiyah. Kalau sudah kita lakukan. Karena orang yang selalu menyebut-nyebutkan kebaikannya, berarti kebaikannya itu sangat kecil sekali, sangat sedikit sekali. Sehingga untuk membesarkan itu disebut-sebut. Maka apa yang terjadi adalah yang disebut dengan ujub. Dia heran dengan diri dia sendiri. Orang yang selalu heran dengan dirinya sendiri, dia tidak pernah merasa bahagia. Orang yang selalu sum'ah juga demikian. Orang yang takabur juga demikian. Karena takabur itu adalah salah satu sumber maksiat. Kemarin saya menulis di Facebook itu, saya mencoba ada 2 sumber kemaksiatan itu. Pertama yang bersumber dari dorongan syahwat, dan yang kedua adalah sumber dari kesombongan. Nah, maksiat yang bersumber dari dorongan hawa nafsu, insya Allah masih bisa diharapkan penghapusannya. Tetapi kalau maksiat yang bersumber dari takabur, maka sulit untuk diterima penghapusannya. Jadi lupakan perbuatan baik yang sudah kita lakukan, kemudian zikrul dzunub madiyah,
ingat dengan dosa-dosa yang sudah kita lakukan tadi. Kemudian orang tidak pernah bahagia juga, askia juga kalau dia melihat dalam urusan agama itu melihat ke bawah, orang di bawah dia. Tetapi kalau urusan dunia dia melihat orang di atas. Maka apa yang terjadi adalah hasad, dengki dan lain sebagainya. Oleh karena itu di dalam ayat ini spiritualitas yang paling tinggi adalah la'allakum yarshudun. Semoga kita mendapat bimbingan dengan ibadah puasa kita itu untuk pada masa-masa yang akan datang. Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian rahimakumullah, inilah ulasan dari ayat itu, dan yang paling menarik dari As-Sa'di adalah beliau membagikan doa itu kepada dua bagian dan membagikan taqarrub itu kepada dua bagian. Pertama, taqarrub bil ilmi, dengan rasa yang tadi oleh para ulama tasawuf dimediasi melalui tahalli dan tajalli, dan intinya adalah kita mendapat petunjuk. Kemudian ada taqarrub yang memang kita rasakan bahwa doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inilah apa hikmah dari ibadah puasa atau hasil yang kita inginkan dari ibadah puasa. Kalau la'allakum tattaqun itu mungkin biasa, kita menjadi orang yang bertakwa. La'allakum yashkurun, la'allakum tashkurun, kita menjadi orang yang bersyukur. Tetapi la'allakum yarshudun itu bagaimana kita mendapat petunjuk arahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya pada masa-masa yang akan datang. Karena bulan suci Ramadan melalui Lailatul Qadar, dengan doa yang selalu kita ungkapkan, Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna, insyaallah akan dapat merubah takdir tahunan kita, takdir sanawi kita. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, terima kasih dan mudah-mudahan bermanfaat, dan kalau ada hal-hal yang kurang pantas, kurang tepat, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, demikian panjang penafsiran daripada surat Al-Baqarah surat 186 ini, yang setiap saat mungkin kita baca, cuma kita baca saja tidak memaknai. Sebagaimana disebutkan tadi dan dijelaskan tadi, ya, salah satunya adalah Ramadan itu bulan perencanaan. Ayat itu dihubungkan dengan bulan Ramadan. Insya Allah rencana kita yang sesuai kita sering ucapkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu masuk dalam pemikiran kita untuk senantiasa meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah isi pengajian kita pada hari ini, dan kami dari Pusat Studi Al-Quran dan Ibadah Kemasyarakatan itu melaksanakan kajian ini selama bulan Ramadan ini, dan kami berharap bahwa besok narasumbernya adalah Profesor Sirajuddin, mantan rektor kita dulu. Kemudian hari berikutnya nanti Profesor Zulkarnain Dali, ditambah dengan beberapa narasumber yang senantiasa siap memberikan ilmu kepada kita yang berhubungan dengan ibadah kita di bulan Ramadan ini, menambah ilmu pengetahuan kita dalam peningkatan ibadah itu tadi. Kami rasa itu saja yang dapat kita sajikan pada hari ini.